رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج فارفعنا ببركته ومن الحسنى بحرمته سلام عليك يا ربيع الشان والدرج وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Musa, aku ciptakan manusia, aku berikan rezeki, kemudian yang ibadah, amal soleh, bekal takwa masuk ke dalam surga. Yang ibadah kagak, maksiat mulu, nggak ada manfaatnya, nggak ada kebaikannya, aku campakkan masuk ke neraka. Nah, orang yang tidak punya kebaikan, tidak punya kesolehan, tidak berbekal ketakwaan, la khaira fi man kana lillahi asya, tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang-orang yang terus saja maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mani'a min iradatil ma'nayyi min iradatil ma'nayyi huna wa fi matagadda. Ya, tidak ada yang dapat mencegah dari ketetapan dua makna ya pada hadis ini. Ya, apa yang dimaksud fayakunul muradu bit ta'am atau amadzahirul batin. Yang dimaksud dengan makanan di sini adalah makanan zahir dan makanan batin. Makanan zahir ya berupa makanan yang biasa kita makan, kemudian ya minuman yang biasa kita minum, itu yang zahir, yang nampak. Wal batin, makanan batin ya ilmu, kesolehan, ketakwaan, ya ibadat. Nah, ya karena di tubuh kita itu terdiri dari dua unsur, ada apa namanya jasad, ada ruhaniyah, ada jasad, ada ruh. Ya, ada jasad, ada ruh, ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar makanannya yaitu nasi, roti, dan lain sebagainya, minuman, air putih, dan lain sebagainya. Ya, makanan batin itu ilmu, nasihat, nah, ngumpul orang soleh, ini makanan batin. Karena ini adalah namanya dawaul qalb, obatnya hati. Wal muradu bil kiswah. Yang kedua, yang mengandung pengertian ini hadis, ialah ya dimaksud dengan makanan dan kiswah, pakaian. Yang dimaksud kiswah juga sama. Wal kiswatu dhahirah wal batinah. Kiswah pun ada kiswah pakaian lahir, ada pakaian batin. Pakaian dhahir ya ini kita pakai baju, sarung, koko, ya dan lain sebagainya yang kita pakai. Ini pakaian dhahir. Ada pakaian batin, keimanan, kesolehan, ketakwaan. Nah, itu. Nah, itu makanya kita minta kepada Allah. Tetap kita diperintahkan untuk minta sama Allah. Begitu ya, tentang ya keutamaan itu minta kepada Allah, baik makanan lahiriah, makanan batiniah, pakaian lahiriah, pakaian batiniah, atau pakaian dohiriah, pakaian batiniah. Warada fil hadisil hasan, terdapat dalam hadis hasan, ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala urjin asallahu ta'ala min khudril jannah ay min thiyabihal khudr. Kata Nabi, ayyuma muslimin, ya muslim yang mana saja, orang muslim siapa saja, laki perempuan, tua muda, kasa musliman sauban, ya dia pakaikan kepada seorang muslim akan sebuah pakaian ala uryin, terhadap orang-orang yang telanjang atau orang-orang yang membutuhkan. Siapa orang yang berikan pakaian kepada orang yang membutuhkan, begitu kalau kita artikan lengkapnya. Siapa orang memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan, apa kita pakaian baru atau pakaian bekas? Ya, pakaian bekas bagi kita kasih orang, itu belum tentu sama orang juga dianggap bekas. Ya, nah
itu saya diajar sama guru saya dulu. Kalau beli pakaian Brahman biasain, beli baju satu keluarin satu, beli baju dua keluarin dua, beli sarung satu keluarin satu. Nah, saya terapkan itu. Ya, jadi jangan pakaian yang dari tahun 45 masih ada di lemari. Ya, disimpan di lemari. Kita punya kendaraan, zaman kita susah, masih pakai apa namanya itu sepeda ontel, simpan digantung tuh sepeda. Ngapain? Ini kan kasih orang. Ya, sama kita bekas, sama orang tentu bekas. Tuh, bukti janda, mau janda bekas orang. Umpama ini contoh. Janda bekas orang, dicerain sama lakinya, kan bekas itu, bekas bininya si Anu. Dinikahin sama si B, bini lu baru, ya kan? Bini lu baru, ya baru, padahal bekas si Anu tadi. Nah, sama orang bekas, sama kita kalau baru itu tetap baru. Ya, biar bekas kalau baru tetap enak. Atau pepatah mengatakan dekuli jadid ladid, setiap barang baru enak. Biar second kalau kita baru make, mah enak juga tetap. Dan beli mobil bekas, sama orang udah bekas nggak dipakai. Mobil tahun tua, tahun 2010. Orang udah bosan pakai dari 2010 sampai 2023. 13 tahun dia pakai, bosan dia jual. Kita baru beli, nah, kita poles mulu tuh mobil, cuci mulu, dilapin mulu, digosokin mulu. Mobil baru tahun berapa? 2010. Tetap baru, ya tetap baru. Pakaian bekas saja yang kita berikan itu sama di sini pada artian kasallahu taala min khudril jannah min siyabihal khadr. Allah akan berikan pakaian kepada orang yang berikan pakaian di dunia entah baru atau bekas, tetap Allah berganti pakaian kebesaran nanti di sorga. Pakaian warna hijau itu pakaiannya ulama-ulama kalau di sini. Ya, kita tuh pakaian ulama-ulama artinya pakaian kebesaran. Ya, pakaian kebesaran itu warna hijau. Nah, di sorga orang-orang dikenakan pakaian warna hijau itu yang dikenakan oleh orang-orang terhormat, orang-orang mulia di dunia, orang-orang ahli ilmu di dunia pakai itu. Nanti di akhirat ahli sorga itu dipakai dengan pakaian hijau yang mewah. Nah, orang yang pernah ngasih pakaian kepada orang entah itu baru atau bekas, kalau dia kasih pakaian itu, ya tetap itu Allah berikan pakaiannya di surga. Cuman kalau ngasihnya bekas ya di sana kasihnya bekas juga sama. Ya, yang bekas. Karena ada salah seorang yang mau meninggal itu, ya dia katakan waktu lagi sekarat itu, ya laitahu kana jadidan. Kenapa dulu saya nggak kasih yang baru? Ya, seorang sahabat meninggal, di antara ucapannya itu dia ucapkan laitahu kana jadidan. Kenapa dulu nggak yang baru? Ya, kenapa dulu nggak yang baru? Datang sahabat yang menyaksikan itu sahabat lagi sekarat, dia mengucapkan kata-kata itu, datang kepada Nabi Rasulullah, si Fulan bin Fulan waktu sekarat, ada ucapan di antara yang diucapkan itu, kenapa enggak yang baru? Nah, apa kata Nabi? Nabi ya terjemahkan itu maksudnya sahabat, apa kata Nabi? Oh begini, satu ketika dia mau ke masjid di musim dingin, dia pakai pakaian 2 lembar. Dia pakai pakaian 2 yang lama, pakaian yang udah lama, yang udah bawa lemari dia taruh di dalam, sudah dalam, yang masih bagusan taruh di luar. Kan sama kayak kita begitu, jelekan taruh di dalam, cakapan di luar. Udah, ketika dia lagi jalan menuju masjid, ada orang lagi kedinginan, menggigil. Ya kalau saja dia nggak berikan pakaian orang kedinginan itu bisa mati. Ya bisa mati itu orang. Akhirnya dengan kerelaannya dia buka bajunya yang baru, dia buka baju yang lama dikasih itu sama pengemis, sama orang lagi kedinginan. Ya kata Nabi, begitu dia kasih, waktu dia mau meninggal itu diperlihatkan tuh pahala-pahala yang pernah dia lakukan. Karena kata Allah dalam Al-Quran, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Setiap orang mau meninggal dunia tuh dia lihat tuh apa yang pernah dia lakukan itu diputerin tuh, bahasa kita tuh ditayangin, sehingga yang baik-baik pernah dia lakukan itu kelihatan di situ. Waktu dia ngelihat pahala ngasih baju bekas, ya itu pahalanya begitu besar sehingga keluar ucapan penyesalan, kata dia laitahu kana jadidan, coba dulu saya kasih yang baru. Tuh. Ya berarti pakaian bekas saja itu pahalanya begitu besar sehingga ada rasa penyesalan, coba sudah saya kasih yang baru. Oh begitu maksudnya. Nah jadi kata Nabi, ayyuma muslimin kasa musliman sawaban ala uryin,
asahallahu ta'ala min khudril jannah ay min siyabihal khadr. Ya, siapa orang pernah memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan, di sini adalah kepada orang yang telanjang, asahallahu ta'ala min khudril jannah, Allah berikan dia pakaian, Allah tutupi badannya dengan pakaian warna kebesaran, pakaian kebesaran warna hijau, ya, nanti di surga. Begitupun wa ayyuma muslimin at'ama musliman, begitupun setiap orang muslim, tiada setiap orang muslim at'ama musliman yang memberikan makanan kepada orang muslim lain, ya, ala ju'in, kepada orang-orang yang lapar. Kata-kata orang yang lapar, orang-orang yang membutuhkan makanan, Allah ganti itu pemberian makanannya, at'amahullahu yaumal qiyamati min simaril jannah, Allah berikan makanan kepada orang yang memberikan makanan kepada orang lain dari makanan-makanan sorga. Oh, dari makanan-makanan sorga Allah berikan itu keutamaan orang yang bersedekah. Berarti ya, memberikan makan, kata-kata memberikan makan kepada seseorang yang lapar, orang yang membutuhkan, berikan sedekah kepada fakir miskin, ya, kepada para pengemis berikan makan. Kalau kita berikan makan kepada mereka itu, at'amahullahu yaumal qiyamah min simalil jannah, itu pahala yang sangat besar. Allah berikan makanan dia dari buah-buahan surga. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau selesai merenovasi Masjidil Haram, merenovasi Ka'bah, setelah hancur di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, kena banjir bah, itu Ka'bah hancur, ya, Ka'bah hancur. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun kembali itu Ka'bah. Jadi dalam sejarah orang yang pertama membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim, padahal bukan. Nabi Adam saja turun ke dunia, ke bumi itu Ka'bah udah ada. Ya, itu Ka'bah udah ada. Ya, sebelum Nabi Adam itu Ka'bah udah ada. Malaikat yang bangun. Ya, malaikat yang bangun. Karena Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, awalu baitin wudi alin nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Rumah yang pertama Allah bangun di muka bumi adalah Ka'bah. Rumah yang ada di daerah Bakkah. Bakkah itu Makkah. Ya, bahasa dulunya itu Mekah disebutnya Bakkah. Ya, sekarang disebutnya Makkah. Rumah yang ada di kota Mekah. Rumah yang pertama Allah bangun adalah Ka'bah yang ada di muka bumi. Nabi Adam turun, udah ada itu Ka'bah. Hancur di saat banjir bah di zaman Nabi Allah Nuh. Sehingga dari Adam, Idris, Nuh, ya, hancur setelah Nabi Nuh, Idris, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Jadi di zaman Nabi Allah, setelah Nabi Allah Nuh ke sana itu Ka'bah nggak ada. Ya, baru mendapat perintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diperintahkan untuk membangun. Setelah membangun Ka'bah selesai, Nabi Adam itu menunjukkan rasa syukurnya, girang. Beliau selesai juga nih Ka'bah dibangun. Ya, selesai juga nih Ka'bah dibangun. Akhirnya beliau sholat di setiap sudut 1000 rakaat. Bentuk syukur yang Nabi Ibrahim. Di sini 1000 rakaat. Udah 1000 rakaat pindah ke sebelah sini. Setiap sudut 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat. Udah. Berarti 4000 rakaat Nabi Adam sholat. Ya, begitu besar pahalanya. Malaikat-malaikat kagum, luar biasa Ibrahim. Ya, setelah membangun Ka'bah diungkap syukur, dia sholat 4000 rakaat, luar biasa hebatnya. Ya, ada perasaan bangga juga di hati Nabi Ibrahim. Ya, ada perasaan bangga. Nah, setelah menyelesaikan bangun Ka'bah, apa kata Allah itu? Ya, it'amu ala batni ja'i khairun min bina'i sab'ina jami. Kata Nabi itu, memberikan makan kepada satu orang yang lapar, memberikan makanan kepada seorang yang membutuhkan, kata Nabi itu afdalun min bina'i sab'ina jami, itu lebih besar nilainya daripada bangun 70 masjid. Bangun masjid 70 biji, berapa triliun duitnya itu. Ya, kita bangun satu aja rame-rame sampai ngeden-ngeden lama banget baru jadi. Sekarang kita bangun punya uang banyak 70 masjid. Kita bangun masjid buat orang ibadah, buat orang sholat, buat orang itikaf. Ya, masih gedean. Kata Nabi itu masih lebih besar memberikan makan kepada satu orang yang lapar. Sehingga kata Nabi itu, ya, siapa orang memberikan makanan, waman ayyuman muslimin atama musliman, ya ala ju'in atamahullahu yaumal qiyamati min simaril jannah,
maka orang tersebut akan Allah berikan dari makanan surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman Allah zamain. Muslim yang mana saja ketika dia memberikan minuman kepada orang yang haus, orang yang dahaga, saqahullahu ta'ala yaumil qiyamati min rahikil makhtum, Allah berikan itu orang yang berikan minum segelas, ya berikan sedekah yang paling afdol kata itu air, ya minuman, ya kasih air orang, ya kalau orang kasih minum sebotol aqua, segelas aqua saja, segelas saja, secangkir saja, itu kepada orang yang haus, saqahullahu yaumal qiyamati min rahiqil makhtum, Allah berikan orang itu minuman dari rahiqil makhtum. Dalam Al-Qur'an ada rahiqil makhtum min khamril jannatil makhtum alaihi bil misik, yaitu ada minuman arak sorga, khamar sorga, itu adalah minuman yang istimewa. Al makhtum alaihi bil misik, yang disegel itu segelnya itu pakai misik, ya pakai misik itu segelnya. Nah, itu Allah berikan kepada orang yang bersedekah. Nah, jadi yang kedua tadi hadis sudah kita baca, ya ibadi innakum tukhtiuna, belum kita bahas. Ya, mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan akan datang kita semuanya panjang umur dalam sehat wal afiat. Terus kita minta kepada Allah diberikan pakaian lahir, pakaian batin. Allah berikan makanan lahir, makanan batin, sehingga apa yang kita perlukan untuk kebutuhan kita di dunia terpenuhi, apa yang kita butuhkan untuk bahagian di akhirat juga terpenuhi. Kita hidup dalam kesolehan, ketakwaan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekilas kami ingatkan, terima kasih kemarin donasinya, sumbangsinya yang sudah diserahkan kepada panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Ar-Ridha, di tempat kita sebelah malam Ahad besok. Ya, mau maghrib di Al-Mubarak boleh, maghrib Isya di Al-Mubarak boleh, Isya di tempat acara kita juga boleh. Kita akan lakukan insya Allah besok ba'dal maghrib malam Ahad. Ya, kita sudah banyak mengundang para habaib, para kiai yang insya Allah mereka akan hadir bersama kita nanti insya Allah ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, keluangan kepada kita bisa berkumpul kepada orang-orang soleh di acara kita Maulid besok insya Allah ta'ala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Rabbana. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أطهر كل سوء. صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والثناء.